Ya, silakan untuk bertanya, ada waktu sekitar 20 menit. Semoga. Bisa dari Zoom dulu? Nah, Ustaz, dibacakan dari chat dulu, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimana hukumnya dengan dokter hewan yang menangani anjing-anjing yang sakit. Lalu uang yang didapat halal atau haram, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, berarti cuma dibolehkan untuk anjing yang pemanfaatannya mubah. Ya, untuk yang pemanfaatannya mubah saja ya. Bukan untuk anjing yang jaga rumah. Berarti untuk yang jaga tanaman, jaga kebun, jaga tanaman atau kebun, jaga hewan ternak, kemudian untuk berburu dan tadi pelacak. Jika dokter hewan ini mengurus anjing-anjing yang pemanfaatannya mubah, nggak masalah. Tetapi kalau dia mengurus untuk anjing yang biasa jaga rumah, anjing herder gitu, jaga rumah, yang galak-galak gitu ya. Nah, itu baru jadi masalah untuk dia. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz. Bagaimana hukum jual beli dan memelihara tokek dan kucing? Jazakallahu khairan, Ustaz. Tokek hewan yang tidak boleh dibunuh. Berarti haram. Ya, kita pakai kaidah sesuatu yang haram dimakan, upahnya haram. Kalau kucing, ya sama juga. Ya, yang ditanya kucing ya, betul ya? Dan Ustaz. Iya, tokek dan kucing kan. Ya, kalau kucing sama juga. Kucing hewan yang haram dimakan, ya. Jual belinya haram. Ditambah lagi ada hadis khusus yang melarang jual beli kucing. Walaupun perselisihan ulama ada yang katakan ya kalau sekadar ini ada yang bolehkan gitu, sekadar untuk memelihara saja karena pemanfaatannya boleh. Namun yang lebih hati-hati sesuai tekstual hadis tidak dibolehkan juga untuk dimanfaatkan ya untuk jual beli kucing tadi. Baik. Saya panggilkan dari Rais Ustaz. Ya. Silahkan Mufti Nenden. Mufti Nenden, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ini anak kan mau tanya ini yang tadi Ustaz kan menjelaskan bahwa jual beli anjing juga haram ya, Ustaz ya. Iya. Nah, untuk anjing-anjing pelacak seperti yang digunakan oleh negara, kepolisian, bea cukai, itu kan juga harus untuk mendapatkan anjing-anjing yang bagus itu kan harus membeli, Ustaz. Harus jual beli, iya. Iya, itu bagaimana, Ustaz? Kalau memang kebutuhannya darurat, urgen, nggak bisa dapat gratisan, ya sudah. Bagaimana lagi? Iya. Karena tidak bisa dapat cuma-cuma gitu. Tapi kalau anjing rumahan yang untuk dipakai jaga rumah, ya nggak bisa. Terus? Jadi hanya kalau untuk kepentingan negara. Iya, karena kepentingan urgen. Ya. Satu lagi untuk kan sertifikat ya halal, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh negara-negara yang mayoritas orang kafir ya, seperti Amerika, Thailand, Cina gitu kan. Untuk makanan-makanan itu kan mereka juga mengeluarkan sertifikat halal. Nah itu gimana statusnya, Ustaz? Kalau mereka yang mengeluarkan itu lembaga resmi, lembaga umat Islam yang resmi di sana, tidak masalah diikuti. Oh, boleh ya, berarti. Iya, yang penting lembaga resmi. Ya? Iya, cek itu lembaga resmi atau bukan. Kalau itu lembaga resmi, boleh dipakai fatwa mereka. Ya. Oh, jadi kalau misalnya majelis ulamanya mereka gitu. Iya, majelis ulamanya di negara tersebut, ya boleh dipakai. Baik. Terima Ustaz atas penjelasannya. Iya, waalaikumsalam. Baik, ada lagi silakan. Selanjutnya silakan Ukti Lena. Ukti Lena. Kalau tidak ada langsung ke Masjid Taparman, Tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam, silakan Bu Masita. Iya, iya Ustaz. Jadi kalau misalnya tiba nih kita tadinya nggak tahu kalau misalnya makanan atau obat-obatan atau semisal alat kecantikan ternyata mengandung gelatin babi, itu gimana Ustaz? Ya, gak usah cari tahu. Makanya berdosa.
Kalau mau aman ya nggak usah cari tahu saja, pakai aja. Oh, gitu ya Ustadz. Iya. Tapi kok misalnya Karena kita juga nggak tahu, kita nggak punya kepakaran untuk menilai komposisi tadi gitu loh. Daripada kita hukumi salah, akhirnya nyatakan itu salah dan orang-orang lain ikut pendapat kita, padahal kita itu menghukumi sesuatu yang nggak benar gitu, malah jadi masalah juga. Gitu. Jadi biar ada balai POM, ada yang bisa putuskan halalnya, itu biar mereka yang berbicara gitu. Dan asalnya masih boleh gitu ya, selama kita nggak tahu. Masih boleh kalau tahu dipakai, baru ya. kita tinggalkan Ustadz. Ji. Nah Ustadz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Bacakan dari chat Ustaz. Iya, silakan. Bismillah. Apa hukumnya bila berjualan di marketplace lalu mengaktifkan fitur gratis ongkir untuk pembeli, tapi dengan syarat kita sebagai penjual dikenakan biaya 2,5% dari harga jual kita pada pihak e-commerce. Jadi ongkir berapapun gratis tapi dikenakan 2,5% dari harga jual. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak masalah kalau dari yang punya toko. Yang masalah itu dari pihak lain seperti GoPay, Shopee Pay, ya, dari mereka. Kalau dari penjual toko dia kasih diskon nggak masalah. Kalau itu benar ya dari penjual toko, dari tokonya ya, nah, itu nggak masalah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Bismillah, apa mau bertanya, bolehkah kita pesan makanan lewat GoPay? Dimana kalau pakai GoPay ongkir 5.000, jika tunai 10.000. Jazakallah khairan Ustaz. Baiknya tidak pakai dengan bayar lewat GoPay tadi, karena kita sejatinya dapat promo atau diskon dari saldo GoPay yang kita punya. Jadi bayar normal saja. Jadi pakai GoFood silakan, tapi bayar normal saja, lebih aman. Baik. Dari yang raise lagi Ustaz. Iya, silakan. Ukti Lena Sylvia Khaidil tafadholi. Ukti. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya izin bertanya Ustaz. Iya. Ini kami tinggal di lingkungan yang banyak sekali anjingnya berkeliaran bebas Ustaz. Ya, terus. Nah apakah pakaian yang kami pakai itu harus diganti setiap mau kalau mau melakukan sholat, mamanya kita mau jalan kan pasti melewati jalanan yang dilewati anjing. Dilewatin sama anjing. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya nggak sampai ekstrim banget gitu. Gitu ya? Iya. Jadi kalau ada keraguan Ustaz, kadang agak ragu, jangan-jangan nih ada yang nempel gitu. Nah itu kan cuma ragu-ragu saja, sampai yakin dulu. Oh gitu. Iya. Baiklah. Jadi sampai yakin dulu itu ada najisnya gitu baru dicuci. Kalau tidak yakin cuma ini jangan-jangan anjing ini lewat sini nih, kan baru jangan-jangan. Tapi memang lewat terus Ustaz. Iya biarin, kan bisa jadi hilang juga gitu, gak selamanya menetap di situ. Iya baiklah Ustaz. Jadi gitu ya. Ustaz. Baik. Ya. Baik, saya pindah dulu ya ke telepon dulu, monggo WA, telepon silakan, telepon angkat, monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Naufal di Solo. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika seorang driver online mendapatkan orderan makanan anjing atau babi, apakah hukumnya harganya haram? Baik. Kalau jelas makanan itu untuk anjing bukan untuk 4 tujuan tadi yang kita sebut, maka dia terima orderannya bermasalah berarti karena dia dukung untuk pemanfaatan yang salah. Kalau untuk babi, jelas babi itu haram untuk dipelihara. Najisnya itu kalau orang bilang sih harusnya lebih berat daripada anjing gitu. Maka kalau untuk babi ya lebih masalah lagi. Jadi baiknya tidak terima orderan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya silakan. Bagaimana jika seorang ikhwan yang ingin bertaruh dengan seorang akhwat, tetapi dia memiliki kekurangan pada fisiknya, kekurangan
Si Ikhwan ini yang punya penyakit bawaan. Iya. Ya apa adanya. Karena ada yang mau nerima apa adanya juga gitu. Yang penting kalau lemah di situ maka kuatkan jadi high quality di yang lainnya, agamanya diperbagus gitu. Iya, kuatkan ke yang lainnya, jangan unggulkan yang itu. Kalau itu kalah gitu, maka unggulkan yang lain. Gitu ya. Iya, semoga Allah mudahkan. Allah ibarik fiik. Baik, dari WA silakan. Ustadz izin bertanya. Ya silakan. Saya menjual kaos dengan tambahan gambar desain di depan kaosnya. Kaos ini tidak saya stok. Saya cetak desain pada kaos tersebut dipercetakan jika ada yang order atau pesan. Bagaimana hukumnya? Gambarnya gambar apa itu disebut? Nah, kalau gambar makhluk bernyawa baiknya tidak. Jadi harus disebut jelas dulu ya. Baik, terus. Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya dan solusinya jika seseorang mendaftar haji pada sebuah travel haji, misalnya Haji Plus, namun tidak berangkat dan ada tahun menunggu? Pertanyaan pertama. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukumnya dan solusinya jika seseorang mendaftar haji pada sebuah travel haji, misalnya Haji Plus, namun tidak berangkat dan masih menunggu? Ya memang semuanya menunggu ya. Allah pernyataannya masih rancu ya. Pindah lagi. Lanjut. WA. Ustadz, kalau saya bertamu dikasih hidangan makan bandeng, ternyata Bandeng? tempat gorengannya bekas dari untuk goreng daging babi. Bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, kalau solusi dari Nabi SAW dua. Yang pertama, tidak ada jalan lain. Terus dia pakai wadah yang lain. Terus harus dipastikan berarti ini memang benar-benar bersih dari masakan yang bermasalah. Kalau waroknya sih nggak usah makan. Hati-hatinya nggak ikut makan. Itu lebih hati-hati. Baik, terus. Ustadz izin bertanya, bagaimana untuk meyakini suatu produk itu halal atau haram Ustadz? Karena banyak produk berlabel halal tetapi ada pemberitaan. Misal Kan sudah berlabel halal, sudah pakai halal ini saja gitu. Ini lebih menang daripada pemberitaan. Bisa jadi pemberitaan ini ada ingin jatuhkan bisnis orang lain, ada macam-macam gitu ya. Pakai ini dulu, kalau ini sudah resmi dari Balai POM, ada MUI, label halalnya, pegang ini dulu. Ada isu-isu, kan cuma isu-isu, belum benar. Sudah ada yang neliti gitu. Kalau sudah ada yang neliti, sudah ada yang pakar, pakai yang pakar, jangan dari isu. Ya. Apalagi tujuan saat ini kan bisa macam-macam. Orang ingin jatuhkan dagangan orang lain, nanti bilang, wah dia itu pakai ngingu tuyul, wah dia itu pakai tuyul, wah dia itu pakai jimat-jimat. Nah, belum tentu juga benar. Wah dia itu masukin baksonya di dalamnya itu ada daging babi. Mana buktinya? Harus dibuktikan, jangan cuma sekadar isu saja gitu. Jangan termakan isu dengan cepat, dengan mudah. Ya, terus. Ustadz mohon dijelaskan, boleh tolong tentang PNS dan penghasilannya. Apakah ada yang haram dari itu? PNS adakah yang haram dari itu? Tergantung jenis pekerjaan saja ya, asalnya halal. Jenis pekerjaannya apa? Dia kerja di bidang apa gitu. Kalau di bidang pajak ya bermasalah. Kalau dia di bagian keuangan riba ya masalah. Tergantung jenis pekerjaannya. Ya. Satu lagi. Bagaimana hukumnya? Nah, ada telepon ya. Angkat. Cut ya, terus. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai konsultan IT, membangun sebuah aplikasi yang nantinya dipakai untuk klien, namun sebagian besar kliennya merupakan asuransi? Mohon penjelasannya. Berarti nggak boleh karena sudah tahu dipakai untuk tujuan haram. Ada sesuatu yang mubah. Ingat ya kaidah di bagian terakhir buku ini ya. Sesuatu yang mubah. Ya, kita tahu niatan orang yang pakai untuk apa. Dia pakai untuk yang haram ya berarti nggak boleh transaksi dengan dia. Namun ada sesuatu yang mubah. Ya, tidak jelas, kita tidak tahu niatan dia pakai untuk apa. Maka silahkan jual padanya, silahkan beri padanya, tidak masalah. Ada telepon? Not yet. Ya, baik. Lanjut dulu ke Zoom, sesi terakhir silakan. Zoom. Saya bacakan lagi cek Ustadz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akhwat
punya dana yang disimpan di bank, deposito dan tabungan dalam tiap bulan mendapat bunga mencapai 50 jutaan. Bu, Tapi bunga tersebut diambil dan disumbangkan untuk pembuatan jalan dan keramik toilet ponpes. Bagaimana hukumnya Ustadz? Haruskah ditutup atau bisa dilanjutkan? bisa lihat pindah ke bank konvensional aja deh. Bukan bank konvensional, pindah dari bank konvensional pindah ke bank syariah gitu. Lebih aman, lebih loyal, walaupun tetap bunganya tidak dimanfaatin daripada memakmurkan bank yang di situ ya konvensionalnya jelas ribanya gitu. Kalau syariah masih bisa kita nego-nego untuk wadiah sehingga tidak mengambil bagi hasil bisa. Nah, coba dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Terus, Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak Ustadz kita menjual barang gadai karena teman tidak membayar hutangnya sejumlah 200.000. Terus kalau boleh, bagaimana uang hasil jual barang tersebut melebihi 200.000? Apakah kita kembalikan? Kembalikan. Ya, karena hasil jualan gadai jika ada kelebihan maka kembalikan pada yang punya. Karena kita tidak berhak, kita cuma sebatas ya utang kita saja gitu. Terus, Saya panggilkan dari Yan Raisen, Ukti Sylvia Khaidir. Ukti Sylvia Khaidir, silakan. Buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ini saya mau nanya tentang ini Ustadz. Kan waktu itu saya minjam uang sama seseorang. Dia nggak punya uang, tapi dia punyanya emas. Terus katanya ya udah emas ini aja yang dipakai, yang kamu pinjam, nanti gantinya emas lagi. Tapi karena jaraknya jauh, dia yang menjualkan emas itu, nanti dia transfer uangnya ke saya. Jadi pas waktu bayar, saya bayar nyetor uang lagi ke dia sesuai harga emas pada waktu saya bayar gitu. Waktu dia ngasih ke saya itu sekitar 5 jutaan, waktu saya bayar lagi sekitar 7 juta. Itu apa? Riba nggak Ustadz? Sebentar. Pinjam tadi sebenarnya dengan emas, tapi dia jualkan dulu. Iya. Terus akhirnya dia transfer uang tadi. Iya. Terus akhirnya ibu bayar. Saya bayar berarti nyari harga emas pada saat saya bayar gitu. Ternyata emasnya naik, jadi ada kelebihan 2 juta pada saat bayar. Ya, resiko ibu. Oh berarti nggak riba ya Ustaz? Nggak riba, resiko di ibu. Karena ibu mau terima dengan emas. Oh gitu. Iya. Seandainya awal ibu timbang-timbang, ini pasti emas naik terus nih, saya rugi nih ya. Nggak usah pinjam dengan cara itu. Gitu ya. Baik. Satu lagi Ustaz boleh? J, silakan. Kan itu ada suami istri yang menikah. Ternyata dalam perjalanan menikah, si suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan. Yeah. Untuk makan aja masih disupport oleh keluarga sekitar gitu. Yeah. Buat keluarga masing-masing lah gitu kan. Iya. Akhirnya si istri bilang ke suaminya karena masih ditransfer sama orang tua uang, ya udah dia tinggal dulu sama orang tuanya. Nah, jadi suaminya yang di kota lain yang berbeda yang mencari nafkah. Tapi sebenarnya suaminya pengennya sih bareng-bareng gitu, Ustaz. Cuman karena buat makan masih butuh bantuan orang tua terus, jadi biar nggak merepotkan, jadi si istri ke tempat orang tuanya dulu gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Ini pengantin muda ya? Udah lama sih Ustaz. Kok malas kerja banget sih? Suaminya udah kerja cuman nggak mencukupi gitu kan. Buat makan aja masih tetap harus dikirim gitu. Orang Apa utangnya lebih banyak gitu. mungkin? Nggak ada utang Ustaz. Kok bisa kurang gitu loh? Iya, jadi tetap harus dikirim dari keluarga si perempuan gitu. Iya, maksudnya kurangnya ini kenapa? Kan sudah kerja, apa penghasilannya emang kecil? Iya, emang kecil gitu, kadang buat makan dari pagi ke siang aja masih itu gitu. Jadi masih dikirim sama orang tua gitu. Berarti kuatkan qanaah, nanti kebutuhan bisa diatur, terus banyak-banyak bersyukur dengan yang sedikit, tetap berusaha cari kerja yang halal.
Penghasilannya cari tambahan. Bisa mungkin istrinya jualan online, suaminya kerja, istrinya jualan online, kan dari rumah saja bisa. Bisa dilakukan seperti itu insya Allah. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, terakhir. Nah, sudah dibolehin ya. Moga Bu dari Zoom. Ustaz, saya panggilkan Bapak atau Ibu Eko. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Singkat aja, kalau tadi kan anjing disebutkan dibolehkan untuk pelihara dalam 4 hal ya Ustaz ya. 4 hal tadi kita simpulkan ya, iya. Apakah untuk jasad anjing tersebut dihukumi najis juga Ustaz? Syukron jazakallah. Tetap najis kalau dia jilat, tetap najis gitu. Tapi boleh memelihara. Jadi jaga-jaga dengan dia. Dan ini kebanyakan di luar rumah ya, bukan dalam rumah. Coba lihat tadi untuk kebun, untuk ternak, untuk berburu, keluar rumah semua tuh. Jadi jarang interaksi dengan orang. Ketika berburu saja dilepas. Nah, sudah. Apa yang ditangkap ya, sudah diberikan keringanan karena dibolehkan untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Ya, selanjutnya Abu Saleh Tapadoli. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang dokter mengetahui vaksin atau obat-obatan yang mengandung gelatin babi itu hukumnya gimana? Ada fatwa MUI atau tidak? Kalau ada fatwa MUI sudah. MUI sudah putuskan sudah boleh ya berarti boleh. Oh gitu. Iya, karena MUI nanti pakai ada dua kemungkinan alasannya. Ada 2 kemungkinan alasan. Bisa jadi asalnya tadi yang ini kayak gini ya, enzim babi gitu najis ya. Tapi hasil akhirnya suci ya. MUI tetap katakan ini tidak boleh. Tapi dalam kondisi darurat tidak ada jalan lain maka dibolehkan. Ini seperti yang lagi marak vaksin-vaksin yang belakangan ini ya. Alasannya seperti itu. Ya, jadi ataupun dia dari bahan babi kemudian keluar gitu, tapi itu cuma jalan satu-satunya, tidak ada lagi jalan lain. Dan dibutuhkan untuk anak-anak, untuk orang tertentu yang misalnya mau haji, umroh gitu ya, tetap untuk vaksin juga karena butuh. Karena di sana virusnya macam-macam. Kalau pergi ke Saudi, orang negara macam-macam datang, ada dari India, ada Bangladesh, ada Amerika, ada Eropa gitu, bercampur satu tempat. Ya, keadaan darurat harus divaksin. Ya, maka kan alasan daruratnya. Ya, jadi saya selalu sarankan, lihat perkataan MUI. Tolong kita tidak membuat pendapat-pendapat baru gitu. Kalau MUI sudah bilang, iya sudah, manut aja. Ini kadang orang Indonesia ini aneh. Sudah lembaga fatwa resminya itu membolehkan, ya, lembaga fatwa resminya itu membolehkan dalam kondisi genting lagi. Kalau dalam kondisi nggak genting kayak ini kita masih bisa debat, masih bisa kritisi ya. Seperti kemarin kita bahas tentang jual beli emas online itu. Masih bisa kritisi karena nggak genting. Kalau ini genting nyawa. Ya, vaksin itu masalah berkaitan dengan nyawa, nggak main-main. Ini ada orang masih sebarkan isu, ini enzim babi lah, inilah macam-macam. Kalau ada yang mati gara-gara ini, apakah yang menyebarkan isu mau tanggung jawab? Enggak, mereka cuma sebarkan isu-isu saja. Dan itu isu-isu nggak ilmiah, bukan pakarnya, bukan ahli mikrobiologi, bukan ahli vaksinasi, ya. Sekolah cuma sarjana, hukum apa bicara kesehatan? Nanti dia cuma lulusan SMA terus bicara masalah yang profesor-profesor sudah jawab. Kan aneh seperti itu. Jadi serahkan ke pakarnya kalau untuk masalah ini. Maka kalau ada yang tanya bagaimana hukumnya, serahkan ke pakar. Pakar putuskan sudah, kita ikuti fatwa tadi. Apalagi dalam kaitannya dengan nyawa karena kondisi darurat. Baik, saya pindah dulu terakhir WA, silakan. Ustadz izin bertanya. Ya. Semoga Ustadz dan tim penyedia kajian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya bekerja tadi sudah Ustadz? Bagaimana untuk meyakini suatu produk, apa hukumnya mainan anak yang berbentuk hewan atau orang Ustadz? Nanti ada pembahasannya. Ada keringanan untuk anak-anak. Baik, kita cukupkan. Insyaallah besok jangan lupa untuk puasa Tasu'a, hari Sabtu nanti puasa Asyura. Kemudian nanti diumumkan Sabtu Ahad itu ada dauro tapi sore ya, karena mau menjelang berbuka saja, karena pagi mungkin kita ada aktivitas. Nanti ada pengumuman juga Sabtunya karena Asyura saya liburkan untuk kajian pagi.
nanti akan berpindah pada hari Ahadnya ya untuk kajian paginya, dan nanti ada daurah untuk persiapan daurah. Jadi bisa lihat infonya di media sosial. Adapun pembahasan besok pagi tentang harta haram ini seputar hukum khamr dan alkohol. Walaupun alkohol nanti pembahasannya ada rinciannya lagi. Kita baru bahas seputar hukum khamr dulu dan alkoholnya. Terus malamnya ini tentang malam ini nanti ya, menyebarkan masalah hubungan ranjang. Kelanjutan dari Bulughul Maram kitab nikah. Baik, itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus menambah ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.